Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan, dan hal itu dipicu karena sebuah pergaulan yang sudah sangat kelewat batas. Di mana kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berparah sangat cantik, dan dia adalah salah satu pramugari yang bekerja untuk salah satu maskapai terbesar di negara Filipina. Si wanita itu ditemukan dalam sebuah bak mandi di salah satu kamar hotel. Dia mengalami pembengkakan di hampir sekujur tubuhnya, dan pada bagian selaput halusnya juga terdapat cairan putih yang sudah mengering. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si pramugari cantik itu ternyata kedapatan telah menyewa satu kamar bersama dengan 11 pria di sana. Mereka menghabiskan malam tahun baru dengan perasaan yang sangat bahagia. Dan tentu si wanita dijadikan seorang ratu untuk dimanfaatkan menjadi seorang gadis penghibur di atas ranjang kasur. Dari beberapa hasil visum yang dilakukan oleh para petugas medis, mereka menduga bahwa si wanita mengalami peradangan di bagian organ terdalamnya. Hal itu disebabkan karena bertumpuknya cairan kimia yang sengaja dimasukkan oleh ke-11 pria tersebut. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada si pramugari itu? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tersebut secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kronologis tersebut. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Terlebih hal ini menyangkut sebuah pergaulan yang condong mengarah ke hal yang negatif. Dan ini adalah salah satu sisi buruk dari kehidupan para pramugari yang terlihat hidupnya penuh dengan kesempurnaan. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kejadian tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Wanita muda dalam peristiwa ini bernama Christina Angelica Dacre yang berusia sekitar 22 tahun dan bertempat tinggal di sebuah distrik selatan di kota General Santos di negara Filipina. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Christina sendiri adalah seorang pramugari yang sekaligus berprofesi sebagai model yang cukup terkenal di negaranya. Di beberapa akun media sosial miliknya, dia mempunyai banyak sekali pengikut dan sering membagikan postingan mengenai perjalanan atau rutinitas dalam keseharian di hidupnya. Wanita kelahiran tahun 1997 itu adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia dikenal sebagai seorang yang cukup mandiri dan tidak pernah merepotkan kedua orang tuanya. Dalam beberapa artikel disebutkan bahwa Christina memulai karirnya sebagai seorang model di salah satu perusahaan kosmetik. Dia juga beberapa kali menjadi peserta dalam sebuah acara kecantikan. Selain sukses di dunia pekerjaan, Christina Angelica juga ternyata adalah seorang mahasiswa yang menjadi lulusan terbaik. Dia memiliki konsistensi dalam segi nilai dan terhitung memiliki kecerdasan yang berada di atas para siswa yang lain. Kehidupan yang dijalani oleh Christina awalnya berlangsung normal dan dia juga berpredikat sebagai salah satu pramugari senior di tempatnya bekerja. Hingga suatu momen yang mengubah hidup dari wanita muda itu adalah kepindahannya untuk menetap di sebuah indekos di pusat kota. Di sana dia meminta izin kepada ibunya untuk hidup secara mandiri. Christina mengatakan bahwa dia sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Pada situasi ini ternyata kehidupan Christina menjadi tidak terkendali. Keinginannya untuk hidup sebebas mungkin dan jauh dari orang tua nyatanya membawa dia ke arah dunia yang gemerlap. Di tempat tinggal yang barunya itu, dia sering bertemu atau diajak oleh teman yang baru ke sebuah tempat hiburan malam. Hingga akhirnya Christina berada pada pergaulan yang bebas. Tempat itu mengubah seluruh dimensi di dalam hidupnya ke arah yang cukup negatif. Kelimpahan rezeki sebagai seorang pramugari dan juga seorang model membuat Christina sering menghabiskan uangnya hanya dalam satu malam. Teman-teman dari Christina juga semakin hari semakin bertambah banyak. Tentu mereka saling mengenal di tempat hiburan malam dan tidak jarang diajak menginap di salah satu kamar hotel. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Christina ternyata memiliki 2 orang sahabat yang berjenis kelamin pria. Mereka juga sering memposting kebersamaannya dan memang terlihat sangat akrab hingga cukup mesra. 2 pria itu juga bekerja di maskapai penerbangan yang sama dengan Christina dan mereka nampaknya sering keluar untuk menghabiskan waktu bersama. Kehidupan yang semakin bertumbuh nyatanya malah merusak Christina ke dalam dunianya yang semakin gelap. Pergaulan yang bebas membuat dia terjebak dalam kesenangan yang penuh tipu daya.
Beberapa kali Christina juga kedapatan tengah berpesta dan dia dikelilingi banyak sekali pria yang terlihat masih muda hingga berasal dari kalangan atas. Dari sana Christina seolah merasa nyaman berada di antara mereka, dia menjadi wanita satu-satunya dan itu adalah ratu yang sesungguhnya. Salah satu teman wanita dari Christina juga sempat berkata bahwa dia pernah menasihati wanita 22 tahun itu untuk tidak terlalu dekat dengan banyak pria. Teman yang juga berprofesi sebagai pramugari tersebut pernah menjumpai Christina dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Dan ketika Christina terbangun, dia sempat memarahinya hingga mengatakan bahwa para pria itu membawa dampak yang buruk dan akan menghancurkan hidupnya sendiri. Namun ketika itu Christina berdalih bahwa dia merasa nyaman berada di tengah mereka, dirinya juga mengungkapkan bahwa teman-teman pria itu tidak pernah menyakitinya, bahkan mereka menjaganya seperti seorang adik kecil. Hingga akhirnya nasihat dari teman wanita itu ternyata benar adanya, sebab sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan dan menimpa Christina tidak lama kemudian. Kejadian ini berawal dari rencana Christina bersama dengan dua orang teman prianya. Mereka berencana akan merayakan tahun baru di sebuah hotel yang cukup ternama. Diketahui bahwa Christina kemudian memesan salah satu kamar pada tanggal 31 Desember di tahun 2021. Singkat cerita, pada jam 9 malam Christina kemudian datang bersama dengan Rafael de Guzman. Sementara Romulo Garulo ternyata sudah berada di dalam lobi hotel dan dia ditemani John Reyes selaku rekan kerjanya. Mereka juga kedapatan sudah mempersiapkan banyak sekali botol minuman dan tentu ada beberapa miligram serbuk putih yang akan mereka cicipi di dalam kamar hotel tersebut. Diketahui bahwa Christina baru pertama kali bertemu dengan John Reyes dan mereka saling berkenalan hingga Christina tidak sama sekali merasa keberatan dengan kehadiran pria itu bersama dengan mereka. Sesampainya di kamar hotel yang bernomor 207, keempat remaja itu kemudian berpesta sambil mendengarkan musik yang keras. Ketiga teman pria itu juga langsung memberikan satu cangkir minuman untuk diminum oleh pramugari cantik tersebut. Dari sana mereka semua seperti sudah setengah tersadar namun masih berada di batas yang wajar. Dan Christina kemudian mengajak ketiga temannya untuk makan di salah satu restoran yang berada di lantai 5 di dalam hotel tersebut. Diketahui saat itu waktu juga sudah menunjukkan jam 12 malam dan itu tepatnya menjadi pertanda bahwa pergantian sedang berlangsung. Saat itu Christina terlihat sangat bahagia, dia juga berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang cukup istimewa sebab karirnya semakin naik dan penghasilannya terus bertambah banyak. Christina juga sempat berkata bahwa semoga di tahun yang baru dia diberikan keluasan dalam menggapai mimpi dan juga dirinya berharap diberikan kemudahan untuk mengajak kedua orang tuanya keliling dunia. Menurut keterangan yang saya dapatkan di tempat restoran itu, Christina juga sempat mengabari ibunya. Dia mengucapkan selamat atas perayaan tahun baru dan mendoakan kedua orang tuanya agar selalu diberikan usia yang panjang. Menurut kesaksian Sharon selaku ibu kandungnya, dia mengaku bahwa tidak memiliki firasat apapun terhadap putrinya. Saat menerima panggilan telepon itu, juga mereka saling mendoakan. Dan dia berkata kepada Christina agar selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan selama ini. Dan dia mengatakan bahwa putrinya itu harus menjaga diri dimanapun dia berada. Hingga setelah sambungan panggilan itu terputus, Christina dan ketiga teman prianya tersebut kemudian beranjak dari kursi restoran untuk melanjutkan pestanya kembali. Dan pada jam 1 malam Christina kemudian berpindah kamar ke sebelah. Di sana ternyata ada 7 orang teman prianya yang lain. Kemungkinan besar bahwa Christina sudah memiliki janji dengan mereka dan menyuruhnya untuk menyewa kamar yang bernomor 208. Tepatnya berada di sebelah kamar yang sudah dia sewa bersama ketiga teman pria yang lain. Wanita muda itu nyatanya berpesta di 2 kamar yang berbeda dan bersama dengan 11 orang pria. Tentu Christina seolah dijadikan ratu selama 1 malam oleh para pria tersebut. Dia diberikan banyak sekali cangkir penuh yang berisi minuman. Pramugari itu akhirnya berada pada dimensi yang lain di luar dari kesadarannya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada sekitar jam 2 malam Christina kemudian meminta tolong kepada temannya Rafael de Guzman. Saat itu nyatanya kondisi dari pramugari tersebut sudah terkapar, tidak berdaya.
Rafael selanjutnya menggendong tubuh Christina menuju ke kamar mereka. Di sana dia berpikir bahwa ketujuh teman itu sudah melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap teman wanitanya tersebut. Setelah berada di dalam, ketiga pria itu kemudian membaringkan tubuh Christina bersama dengan mereka dalam satu ranjang kasur, dan akhirnya mereka tertidur dalam keadaan yang setengah tersadar. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada sekitar jam 4 subuh Rafael kemudian terbangun dan dirinya mendapati Christina sedang berada di dalam bak kamar mandi. Dia awalnya mencoba untuk membangunkannya, akan tetapi karena dia sama sekali tidak mendapat jawaban, Rafael kemudian menyelimuti Christina di dalam kamar mandi tersebut. Setelah itu Rafael kemudian kembali ke kasur. Saat itu dia tidak memeriksa kondisi Christina lebih mendalam sebab kepalanya sudah mulai pusing 7 keliling. Hingga sekitar jam 6 pagi, ketiganya kemudian sudah terbangun dengan kepala yang masih berat akibat pesta tadi malam. Ketiganya kemudian melihat Christina masih dalam keadaan tertidur di dalam bak kamar mandi, dan Rafael menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres terhadapnya. Dan benar saja ketika mereka membuka selimut dan memeriksa tubuhnya, Christina nyatanya sudah tidak lagi bernapas dan wajahnya sudah membiru dengan sedemikian rupa. Ketiga pria itu langsung merasa sangat panik dan dia meminta pertolongan kepada para penjaga hotel di sana. Tubuh dari Christina kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketiganya juga ikut membantu dan mendampinginya. Pihak keluarga pramugari cantik itu juga sudah dikabari dan setengah jam berikutnya mereka menyusul ke rumah sakit tersebut. Menurut keterangan awal dari petugas medis bahwa ternyata Christina sudah tidak bisa tertolong dan kemungkinan besar dia menghembuskan napas terakhirnya di beberapa jam yang lalu. Pada saat itu tim medis juga meminta kepada pihak keluarga agar diberikan izin untuk melakukan pembedahan. Mereka ingin mencari tahu penyebab pasti atas peristiwa yang menimpa Christina Angelica. Pihak keluarga juga langsung melaporkan kejadian itu ke kantor kepolisian. Dan pada jam 9 pagi, para petugas kemudian langsung menggeledah kamar hotel yang dipakai untuk menginap oleh Christina dan beberapa temannya. Selain memeriksa kamar 207, mereka juga mendatangi kamar sebelah yang diduga menjadi tempat terjadinya peristiwa. Akan tetapi nyatanya ketujuh pria di sana sudah tidak ada dan kamarnya juga sudah dibersihkan oleh petugas hotel. Dari sana pihak kepolisian mencium ada sesuatu yang tidak beres dan mereka kemudian kembali ke kantor kepolisian dengan membawa beberapa barang bukti pendukung. Setelah tubuh Christina sudah selesai diperiksa, tim medis kemudian menemukan beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya dan ada sebuah cairan putih yang sudah mengering di antara lubang hitamnya. Pihak medis juga menduga bahwa si pramugari itu telah dilakukan pencoblosan dan hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan ke petugas kepolisian. Dalam hal ini, pihak keluarga meminta kepada aparat hukum untuk menegakkan keadilan terhadap putrinya. Terlebih mereka menduga bahwa beberapa teman anaknya itu memiliki keluarga yang cukup terhormat, dan menduga bahwa akan banyak hal yang dirahasiakan atas peristiwa ini. 4 hari berikutnya, petugas kepolisian kemudian menyatakan bahwa alasan atas penyebab Christina sudah tidak bernapas. Ternyata diakibatkan oleh penumpukan cairan di bagian otaknya. Dan hal itu membuat penyumbatan bahan kimia yang menyebabkan dia harus kehabisan oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya. Dalam keterangan yang lain, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa ada indikasi tindakan ruda paksa yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pria terhadap pramugari cantik tersebut. Akan tetapi hal ini masih dalam penyelidikan dan para petugas meminta agar para pria yang merasa pernah bersama dengan Christina untuk menghadap ke kantor kepolisian. Pihak keluarga yang mendengar pernyataan dari petugas kepolisian awalnya merasa sangat tenang. Mereka akhirnya bisa mengusut tuntas atas penyebab yang terjadi kepada putrinya. Akan tetapi keterangan dari pihak kepolisian kemudian ditarik kembali. Mereka seperti mendapat tekanan dari dalam dan merasa bingung melakukan penyelidikan tersebut. Tidak lama kemudian pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi kepada Christina adalah karena ulahnya sendiri dan persoalan pencoblosan sepertinya tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengarah ke pengadilan. Pihak kepolisian berdalih bahwa Christina dalam keadaan yang tidak dipaksa sewaktu menginap di kamar hotel dan dari pantauan beberapa kamera tersembunyi dia juga dalam keadaan yang baik-baik saja.
Mendengar kejanggalan dalam setiap keterangan pihak kepolisian, keluarga Christina benar-benar merasa curiga bahwa ada sesuatu yang sedang mereka tutupi. Terlebih ada orang tua dari salah satu teman putrinya itu adalah orang yang penting di negara ini. Pihak keluarga seperti dikhianati oleh keadilan hukum tersebut. Mereka memohon bahwa pihak kepolisian berlaku adil dan tegas dalam mengungkapkan semuanya. Akan tetapi sayangnya para petugas kepolisian kemudian sudah pada kesimpulan akhir bahwa hal ini disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Christina itu sendiri. Para petugas tidak melihat ada unsur dari para pria di sana untuk bisa dibawa ke pengadilan. Dan ke-11 pria itu akhirnya bisa hidup tenang dalam ketidakpastian hukum yang diterima pramugari cantik tersebut. Sebuah prolog dan ending kisah yang cukup mengejutkan, di mana dari sini kita bisa mengambil banyak kesimpulan yang penting untuk mencerna peristiwa tersebut. Terlebih hal ini ditunjukkan kepada para wanita yang menginginkan jiwa yang bebas dan mereka seolah merasa bangga ketika berada di antara para lelaki. Saya hanya ingin sekedar mengingatkan bahwa jangan pernah percaya dengan seorang pria yang mungkin menurutmu sudah kenal lama. Sebab pria sangat pintar dalam mengambil sebuah kesempatan. Dan hal itu bisa saja membahayakan dirimu sebagai seorang wanita yang berada di tengah-tengah mereka. Kehormatanmu lebih berharga dari apapun yang ada. Jangan merasa bahagia ketika diratukan, sebab itu permulaan awal dari hal yang mungkin tidak kamu inginkan. Semoga kisah yang sudah saya sampaikan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, dan saya berharap kejadian ini tidak akan pernah terulang kepada kita ataupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan komentarmu di bawah ini.